Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Johar Kasenda, mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2025, batch 3 di IAKN Manado. Saya mengajar di SMA Negeri 54 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ibu guru ambil absen dulu ya. Ya, Ibu. Ona, Hadir, Ibu. Lisa, Ian, Hadir Ibu. Ebi, Hadir, Ibu. Marlis, Hadir, Ibu. Sam, Hadir Ibu. Amanda, Hadir, Ibu. Wesley, Hadir, Ibu. Oldi, Hadir Ibu. Aura, Hadir, Ibu. Hosea, Marcel, Hadir Ibu. Iya. Hadir Ibu. Ya, terima kasih. Berarti semua hadir ya. Ya, Ibu. Ibu panggil satu orang dulu untuk memimpin lagu pujian. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, bersama dalam pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih. Dan saya meminta satu orang itu untuk pimpin kita dalam doa. Pada Amanda. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami selaku anak-anak-Mu sudah berkumpul di tempat pernikahan Tuhan. Kami mohon Tuhan datang di tengah-tengah kami, curahkan fokus kepada kami supaya sebentar Ibu Guru belajar pelajaran kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Sebelum Ibu masuk pada pelajaran kita di hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Anda. Pertanyaan yang pertama adalah apa pesan Alkitab bagi anak tentang menghormati orang tua? Siapa yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Oldi. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Di sini akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa pesan Alkitab bagi anak tentang menghormati orang tua? Jawabannya, menghormati, menaati, dan mengasihi orang tua karena itu adalah kebutuhan Tuhan Yesus untuk membawa depan kehidupan yang bahagia. Ya, terima kasih. Tepukan aplaus. Pertanyaan yang kedua, apa kata Alkitab tentang keluarga? Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa kata kita tentang keluarga? Jawaban seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1. Lihatlah betapa baiknya dan betapa indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pastor ini menggambarkan bahwa keindahan keluarga yang rukun, keluarga yang pun adalah berkat bagi semua anggota keluarga. Yang kedua, ayat Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya, pentingnya imam dalam keluarga. Ketika ayah, ibu, anak-anak hidup dalam iman, maka akan diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa isi dari Amsal 1 ayat 8? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membaca apa isi ayat Alkitab dari Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Ayah Yakub, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Ya, terima kasih. Itulah beberapa pertanyaan kita di saat ini. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Yang kedua, memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Dan tujuan yang ketiga adalah mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Saya akan mempersilakan satu orang siswa untuk membaca Roma 9 ayat 16. Ya, isi dari Roma 9 ayat 16 berbunyi, pilihan atas Israel. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, terima kasih. Dari pembacaan Roma 9 ayat 16, siapa yang dapat memberikan pendapat tentang keteladanan orang tua bagi anak? Siapa yang bisa? Ya, Maris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan menjawab tentang pendapat Anda tentang keteladanan orang tua bagi anak. Anak belajar dari apa yang dilihat. Anak menyerap tindakan, sikap, dan keputusan orang tua. Jika orang tua menunjukkan kasih, kejujuran, dan tanggung jawab, anak-anak akan cenderung menginternalisasi nilai-nilai itu tanpa perlu banyak berceramah. Contoh, kalau orang tua rajin berdoa atau membaca kitab, anak biasanya akan mengikuti kebiasaan itu. Ya, terima kasih. Kita lanjut pada pembacaan Alkitab Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Saya minta satu orang untuk membacanya. Siapa bisa? Ya, silakan. Isi dari Imamat 10 ayat 1 sampai 2 berbunyi begini. Kematian Adam dan Nuh. Kemudian Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perkaraannya, membuat api di dalamnya serta menyelundupkan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang sudah diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut. Pembacaan surat Al-Baqarah.
membacakan tugas. Sebelum Anda mengerjakan tugas, Anda perhatikan petunjuk kerja. Yang pertama, Anda mengamati gambar tersebut yang berhubungan dengan keteladanan orang tua bagi anak dengan berbagai pesan rohani dan ayat Alkitab yang mendukung. Yang kedua, Anda menampilkan dan mendeskripsikan poster tersebut berdasarkan keteladanan orang tua bagi anak dengan berbagai pesan rohani dan ayat Alkitab yang mendukung gambar tersebut. Dan yang ketiga, Anda diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan hasil presentasi dari peserta didik lainnya. Silakan Anda kerja, saya berikan waktu 20 menit.
ayat Alkitab yang mendukung poster tersebut. Pesan rohani, orang tua sebagai teladan kasih. Orang tua harus menunjukkan kasih kepada anak-anak mereka seperti kasih Tuhan kepada umatnya tanpa syarat, sabar, dan penuh pengampunan. Ayat pendukung, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Ya, mungkin ada tanggapan atau masukan dari teman-teman, saya mempersilahkan. Siapa yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Ya. Oke, menurut teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tanggapan besar. Ya, saya setuju dengan pendapat teman. Karena memang jelas terlihat dalam poster tersebut, orang tua harus menunjukkan kasih kepada anak-anaknya, seperti kasih Tuhan kepada umat. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang mau memberikan persentase? Saya persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada yang telah memberikan hiburan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada poster ini. Ya, dari poster ini kita diminta untuk membuat pesan rohani dan ayat Alkitab yang didukung poster tersebut. Pesan rohaninya adalah orang tua harus menjadi teladan dalam iman. Orang tua dipanggil untuk mempraktikkan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak belajar untuk mengenal Tuhan melalui kehidupan orang tua mereka. Ayat Alkitab yang mendukung Ulangan 6 ayat 7 yang berbunyi, ajarlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan bicarakanlah itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ia dari hasil presentasi saya. Apakah ada tanggapan? Ya, siapa yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Ya, saya sependapat dengan hasil kerjanya karena jelas sekali yang tergambar pada poster tersebut bahwa orang tua harus menjadi teladan dan iman. Demikian hasil presentasi saya. Siapa lagi yang mau mempresentasikan posternya di depan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman yang berguru di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di sini ada poster. Di sini diminta untuk membuat pesan rohani dan ayat Alkitab yang mendukung poster tersebut. Pesan rohani di sini adalah teladan hidup. Anak akan meneladani apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Jika orang tuanya menunjukkan gaya hidup yang sehat dan spiritual, anak juga akan cenderung memilih jalan tersebut. Sebaliknya, jika gaya hidup orang tua negatif, anak mungkin akan ikut mengikutinya. Ayat Alkitab yang mendukung Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Demikianlah hasil presentasi saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman di persiapan. Siapa yang memberikan tanggapan? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya akan memberi tanggapan untuk poster tersebut. Benar sekali yang Anda jelaskan karena pada poster tersebut tergambar jelas bahwa anak harus menaati apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau presentasikan poster? Saya. Ya.
benar di hadapan Tuhan. Ayat Alkitab yang mendukung Efesus 6 ayat 1-3. Hai anakku, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena Allah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Apakah ada tanggapan dari ibu dan teman-teman? Saya persilakan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang poster 4. Saya setuju dengan pendapat teman karena jelas berbeda melalui poster itu. Awal dari kita harapkan kepada Tuhan, orang tua mengajarkan anak untuk taat kepada mereka. Sekian dan terima kasih. Siapa lagi yang mau presentasikan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh ibu dan teman-teman kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Teman-teman bisa perhatikan di poster ini, kita diminta untuk buatlah pesan rohani dan ayat Alkitab yang mendukung poster tersebut. Pesan rohaninya yaitu cermin iman dan kasih. Orang tua berperan sebagai cermin utama bagi anak, termasuk dalam menunjukkan kasih kepada pasangan dan Tuhan. Sikap suami yang menghormati istri dan sebaliknya akan diajarkan kepada anak sebagai gambaran kasih yang benar. Ayat Alkitab yang mendukung poster tersebut adalah termasuk dalam kitab Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, jika orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Sekian hasil presentasi saya. Mungkin ada tanggapan dari ibu dan teman-teman, saya persilakan. Ya, siapa lagi yang mau menanggapi? Ya. Saya akan menanggapi tanggapan poster 5. Betul sekali dengan pendapat teman tadi, karena poster ini menjelaskan bahwa orang tua berperan sebagai cerminan untuk bagi anak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Anda sudah melihat poster dan Anda sudah mendiskusikan dan mendeskripsikannya. Nah, poster tersebut tentang keteladanan orang tua kepada anak. Di sini Anda ketahui bahwa keteladanan orang tua kepada anak itu, bagaimana orang tua itu bisa menjadi contoh kepada anak-anaknya. Apa yang diberikan atau apa yang dilakukan orang tua itu pasti ditiru oleh anaknya. Jadi orang tua harus berbuat hal yang baik. Misalnya mendidik anak dengan baik, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Nah, jika contoh-contoh seperti itu dilakukan oleh orang tua, maka dengan sendirinya anak-anak yang melihat hal seperti itu, mereka akan bisa meniru. Jadi segala sesuatu untuk kebaikan anak itu bisa berpulang dari dirinya sendiri dan juga dari orang tua. Apa yang diberikan atau apa yang dilakukan orang tua itu ditiru oleh anak. Jadi orang tua itu harus berbuat baik, karena segala perbuatan orang tua juga akan ditirukan oleh anak. Ya. Dan kita juga sebagai anak, kita dituntut untuk berbuat baik. Hal-hal yang baik kita harus ambil dan harus kita tanamkan dan kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah beberapa bentuk keteladanan orang tua kepada anak. Di sini juga keteladanan orang tua kepada anak kita bisa lihat dari karakter dan kepribadian orang tua. Ya, pentingnya sebagai orang tua itu dia penting sebagai panutan utama dalam kehidupan anak. Ya, keteladanan orang tua tidak hanya membentuk karakter
dan kepribadian anak, tetapi juga menjadi dasar bagi anak untuk belajar nilai-nilai kehidupan seperti kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan iman. Ya, itulah sedikit paparan tentang keteladanan orang tua kepada anak. Kita akan membersihkan atau merapikan ruang kelas kita dulu sebelum kita beranjak pada kegiatan yang berikut. Kelas dalam keadaan rapi yang sudah pastikan suasana kelas dan bersih. Ya, kita sama-sama memberikan kesimpulan terkait dengan materi tadi. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, saya minta Lesi. Kesimpulannya yaitu orang tua memberikan peran yang sangat penting sebagai yang utama dalam pendidikan anak. Keteladanan orang tua tidak hanya membentuk karakter dan kepribadian anak, tetapi juga menjadi dasar bagi anak untuk belajar dengan nilai kehidupan seperti kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan iman. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke tugas yang berikut, yaitu tugas asesmen. Ibu akan bagikan
memberikan tugas Anda untuk minggu depan. Anda petunjuk tugas. Anda bertanya kepada orang tua, majelis gereja atau teman sebaya tentang pengamatan mereka terhadap perilaku kehidupan sehari-hari Anda dalam lingkungan tempat tinggal Anda. Saya akan membacakan tugas Anda. Yang pertama, Anda bertanya kepada orang tua, majelis gereja, teman sebaya tentang pengamatan mereka terhadap perilaku kehidupan Anda sehari-hari. Untuk tugas Anda minggu depan pertemuan berikut. Sekarang kita lanjut pada tugas refleksi. Nilailah seberapa jauh kualitas nilai yang kamu miliki dengan menggunakan tabel berikut. Caranya kamu meminta teman lain untuk mengenal atau mengisi tabel dengan memberikan tanda centang pada kolom yang kalian pilih.
Sudah selesai kumpul tugas. Mari kita semua angkat pujian lagu kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami imani di dalam nama Yesus. Di siang hari yang berbahagia ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, hamba datang ke hadapan-Mu Tuhan, hamba berdoa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu Tuhan, yang Tuhan telah menyertai kami dari awal pengambilan video pembelajaran hingga akhir. Semuanya berjalan dengan segala baik Tuhan, berkat kasih tuntunan dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba minta Tuhan mau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada peserta didik kami yang telah menerima materi di hari ini Tuhan. Kiranya materi yang kami berikan di hari ini Tuhan dapat berguna, bermanfaat bagi mereka dalam menjalankan
tugas mereka sebagai seorang pendidik maupun dalam menjalani kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan Bapa di sorga, peserta didik ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan mau tuntun sertai mereka Tuhan di setiap jenjang-jenjang pendidikan mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di setiap bangku-bangku pendidikan mereka Tuhan. Mereka dapat bersekolah dengan baik, dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, hingga dapat meraih cita-cita yang mereka impikan Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tuntun sertai mereka di setiap langkah juangnya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Inilah doa harapan iman